Be the voice of truth in a sea of noise. Jadilah suara kebenaran di tengah lautan kebisingan. Beli kuota di tengah kota. Sinyal kuat sampai ke desa. Gunakan media penuh pahala, bukan sekedar hiburan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hebat yang saya banggakan, sekarang ini kita hidup di zaman yang unik. Bangun tidur, yang pertama kita lihat adalah bukan jendela, tapi layar. Dari layar kecil itu kita bisa tahu berita dunia, belajar hal yang baru, bahkan menginspirasi orang lain. Atau sebaliknya, ikut menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya. Dakwah digital itu bukan cuma soal bisa bikin desain keren, jago ngedit video, atau rajin upload konten. Nah, memang itu semua penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa pesan yang kita bawa lewat konten-konten kita. Karena hari ini siapapun bisa menjadi penyampai pesan. Bukan cuma wartawan, bukan cuma tokoh publik. Kita semua lewat status, caption, story, dan video-video itu sedang ikut membentuk cara orang untuk berpikir. Pertanyaannya, mau jadi bagian dari keramaian atau jadi bagian dari perubahan? Dunia digital cepat sekali menyebarkan sensasi, tapi dunia selalu membutuhkan orang-orang yang konsisten menyebarkan nilai kebaikan dan harapan. Lewat komunikasi digital, kita belajar bahwa konten bukan sekadar ramai. Postingan bukan sekadar untuk viral, tapi bagaimana karya kita itu bisa bermakna, bermanfaat, menguatkan, dan membawa dampak yang baik untuk orang lain. Sahabat hebat dimanapun berada, satu desain bisa menggerakkan orang. Satu video bisa membuka pikiran orang. Satu tulisan bisa menguatkan orang yang sedang lelah, orang yang sedang futur. Jadi, jangan remehkan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun dari balik layar. Bisa jadi dari jempol-jempol kita bisa lahir perubahan yang besar. Maka, mari kita manfaatkan dunia digital bukan hanya untuk eksis, tapi juga untuk berkomunikasi. Bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk memberi arti. Karena pada akhirnya, yang paling diingat itu bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling bermanfaat. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Artinya, dakwah melalui digital harus dengan hikmah, dengan ilmu dan kebijaksanaan, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang lembut, dan dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan diskusi yang santun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu,
maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i berkata, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang kecuali aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya. Dakwah bukan untuk menang debat, tapi untuk mencari kebenaran. Di era digital, informasi sangat cepat dan liar. Hoaks agama, dakwah jadi bahan konten yang sensasional, debat kusir di kolom komentar, bahkan ustadz dadakan tanpa sanad ilmu. Allah mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Nah, bagaimana cara medsos zaman sekarang? Yang pertama, kita niatkan dengan lurus, ya. Karena dalam sebuah hadis, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai dakwah hanya demi followers, hanya demi viral, dan hanya monetisasi semata. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang ramah. Apalagi Gen Z, Gen Alpha itu suka hal-hal yang ringkas, visual, storytelling, dan yang relatable dengan mereka. Kemudian yang ketiga, gunakan platform secara bijak. Kalau di Instagram, misalnya Reels yang edukatif 30-60 detik, TikTok, potongan nasihat singkat, YouTube, kajian yang lebih mendalam. WhatsApp juga bisa untuk broadcast pengingat harian. Yang keempat, konten dakwah yang kreatif. Ide kontennya misalnya tafsir satu ayat per hari, 1 menit hadis, kisah sahabat. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Dakwah hari ini bukan hanya di mimbar, tapi juga di layar. Bukan hanya di masjid, tapi di timeline. Jika dulu sahabat berdakwah dari pasar ke pasar, atau dari kafe ke kafe, maka hari ini kita berdakwah dari story ke story. Digital is the new mimbar. Jalan pagi membeli delima, singgah sebentar membeli roti. Mari manfaatkan media di bulan Ramadan mulia ini. Sebarkan kebaikan, sebarkan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.